Shalom dan salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap malam saudara diberkati oleh firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati saudara, dan saudara juga akan didoakan. Berharap malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjadi pemenang, mengatasi segala masalah, segala persoalan dan segala tipu muslihat kuasa iblis. Saudara, di dalam kehidupan kita ada berbagai macam persoalan masalah yang seringkali bisa menghancurkan kita, bisa mengalahkan kita, bisa melemahkan kita dan membuat kita putus asa. Bahkan iblis pun firman Allah mencatat bahwa dia akan berjuang terus untuk menghancurkan, untuk membinasakan umat manusia, untuk menipu, menyesatkan umat manusia. Dia akan memakai berbagai hal, bahkan masalah dan persoalan pun tidak ketinggalan. Dia pakai menjadi alatnya untuk menjatuhkan umat manusia, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, saya sungguh sangat percaya bahwa kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa apapun. Kuasa yang ada pada kita yang diberi oleh Tuhan lebih besar dari segala kuasa masalah, persoalan, lebih besar daripada kuasa iblis. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi pemenang, mengatasi segala masalah dan persoalan, mengatasi kuasa-kuasa kegelapan. Saya percaya saudara, saat ini saudara rindu menjadi pemenang dalam segala situasi kehidupan saudara. Bahkan mungkin ada saudara yang merasa seperti bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali berusaha untuk menjatuhkan saudara, untuk menghancurkan kehidupan saudara, dan saudara rindu menjadi pemenang atas semuanya itu. Ketahuilah saudara bahwa saudara bisa menjadi pemenang. Dan yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, ada yang harus kita sadari, ada yang harus kita mengerti dan imani, supaya kita menjadi pemenang atas segala masalah, atas segala persoalan, atas segala campur tangan kuasa kegelapan. Kita pasti menjadi pemenang. Itulah yang akan kita belajar di dalam video ini saudara, dengan harapan setelah mendengarkan video renungan malam hari ini, saudara menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kitab Roma pasal yang ke-8, mulai ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan.
Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa orang-orang yang hidup dalam iman akan menjadi pemenang-pemenang. Di mana di ayat yang ke-37 dia berkata, sebab di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia berkata bahwa orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Kemudian ayat 38, Paulus menegaskan bahwa dia yakin bahkan maut, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, daripada kasih Allah. Saudara, yang ditegaskan oleh Paulus di sini bahwa orang-orang percaya dilingkupi oleh kasih Allah, dan apapun tidak akan sanggup memisahkan orang percaya, memisahkan umat-umat Tuhan daripada kasih Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita hari ini, saudara. Hidup kita dilingkupi oleh kasih Allah, dan apapun tidak akan sanggup memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Apapun itu, masalah, persoalan, kuasa-kuasa kegelapan, atau apapun itu, tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mungkin saat ini, saudara, ada saudara yang sedang dihimpit oleh masalah, persoalan. Ada saudara yang hidup dalam ketakutan oleh gangguan kuasa kegelapan. Bahkan terkadang saudara seperti tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa ketika kuasa-kuasa kegelapan menipu saudara. Dengar, saudara, malam hari ini melalui firman Tuhan ini ditegaskan kepada saya dan saudara
bahwa kita ada di dalam lingkup kasih Allah jika kita hidup percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita adalah orang yang sedang dilingkupi oleh kasih Allah, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak ada kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa perdukunan, niat-niat jahat, santet, atau apapun itu namanya. Tidak ada kuasa-kuasa itu yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus, dan tidak ada kuasa-kuasa itu yang melebihi daripada kasih Allah dan kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, betapa tenang, betapa damainya kita sebagai orang percaya harusnya hidup dan menjalani hidup kita di dunia ini. Sekalipun ada kuasa kegelapan yang mungkin seringkali berusaha untuk mengganggu dan menjatuhkan kita, sekalipun ada masalah dan persoalan seperti satu kuasa yang sepertinya begitu besar untuk kita hadapi, tetapi dalam semuanya itu firman Allah sudah menegaskan bahwa tidak akan ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus, dan atas semuanya itu kita akan menjadi pemenang. Yang seringkali jadi masalah adalah pemahaman umat-umat Tuhan yang tidak sampai di sana. Yang seringkali menjadi masalah adalah ketakutan umat-umat Tuhan dalam menghadapi masalah, persoalan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan ketakutan itu sendiri sudah menjadi masalah yang lebih besar daripada segala masalah yang lain. Itu sebabnya saya sering menegaskan kepada umat-umat Tuhan, saudara, bahwa masalah kita sebenarnya bukan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi masalah kita yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Karena sekali lagi, masalah bisa menjadi mujizat ketika kita hadapi dengan cara yang benar. Tapi masalah bisa menimbulkan masalah yang lebih besar ketika kita hadapi dengan cara yang salah. Kita akan jadi pemenang jika kita hadapi segala masalah dan persoalan kita dengan sikap yang benar, konsep dan pemahaman yang benar, di mana kita dilingkupi oleh kasih Allah, dan kita pasti akan menjadi pemenang karena tidak ada kuasa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah apa yang kita perlu pahami sehingga kita tidak akan bisa dikalahkan oleh tantangan, persoalan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Apa yang perlu kita pahami? Lihat di ayat 31, saudara. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, firman Allah ini menegaskan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Adakah kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah? Adakah otoritas yang lebih tinggi daripada otoritas Allah? Tidak ada, saudara. Allah pemilik kuasa terbesar, Allah pemilik kuasa tertinggi. Dan di sini dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak akan ada, saudara. Karena tidak ada kuasa yang sanggup melawan kuasa Allah. Tidak ada otoritas yang melebihi daripada otoritas Allah. Kuasa kegelapan akan dihancurkan ketika berhadapan dengan kuasa dan otoritas Allah. Itu sebabnya siapakah yang akan melawan kita jika Allah di pihak kita? Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat 37 bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa kita merupakan orang-orang yang lebih daripada pemenang? Karena Allah di pihak kita. Dan kalau Dia di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kalau selama ini mungkin saudara takut dengan gangguan kuasa kegelapan, dengar, saudara, seharusnya kuasa kegelapan yang takut terhadap saudara. Kenapa, saudara? Karena Allah ada di pihak saudara. Kuasa dan otoritas Allah yang lebih tinggi ada pada saudara.
Dan kalau saudara lebih berotoritas karena otoritas Allah ada pada saudara, kalau saudara lebih berkuasa karena kuasa Allah ada pada saudara, maka kuasa-kuasa kegelapan akan menyingkir dan lari dari saudara. Kita adalah para pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara, karena Allah ada di pihak kita. Bahkan dikatakan ayat 32, saudara, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Dia ada di pihak kita, tidak akan ada yang akan Dia tahan. Bahkan anaknya sendiri telah Dia korbankan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Apakah yang tidak akan Dia beri? Apakah yang tidak akan Dia lakukan? Kuasanya, otoritasnya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang jadi masalahnya, saudara, apakah kita paham dan menyadari bahwa kuasa Allah ada pada kita, otoritas Allah ada pada kita, Allah ada di pihak kita, dan kuasa yang tertinggi ada pada kita, sehingga tidak ada kuasa kegelapan dan otoritas, kuasa persoalan, beban apapun itu tidak akan sanggup. Kita akan menjadi pemenang menghadapi itu semua, saudara. Sekali lagi pemahaman kita harus sadar bahwa Allah ada di pihak kita. Saudara, saya ingat sekali satu kali ketika pada waktu saya merintis penggembalaan atau gereja yang sedang saya layani hari ini, saudara, dan kemudian mulai ada datang jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan salah satu yang datang adalah seorang ibu yang dia memiliki anak yang masih kecil. Ibu ini sudah tua, dan ibu ini memiliki masalah yang sangat besar, yaitu hidupnya dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga, saudara, di dalam rumahnya saja dia ketakutan. Dia tidak berani ke kamar mandinya sendiri di dalam rumahnya karena hidupnya penuh dengan ketakutan. Dan bukan hanya itu, saudara, dia seringkali bermimpi, dan mimpi-mimpinya adalah mimpi-mimpi gangguan kuasa kegelapan. Karena memang ketakutannya itu menjadi kesempatan bagi kuasa kegelapan untuk mengganggu dia, dan sehingga dia seringkali bermimpi dikejar kuasa kegelapan, diganggu kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, setiap kali dia bermimpi diganggu kuasa kegelapan, dia akan sakit. Jadi sangat menderitanya hidup ibu ini. Sudah begitu lama dia mengalami itu, saudara. Sampai akhirnya ketika saya datang ke desanya untuk memberitakan Injil, merintis gereja, dan kemudian dia mulai datang beribadah. Satu kali saya datang ke rumahnya dan dia ceritakan semuanya, saudara. Dan kemudian saya jelaskan kepada dia kalau sekarang bahwa kalau dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, kuasa yang ada pada dia itu lebih besar daripada kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, tidak segampang yang dipikirkan. Saya harus mengkonseling, saya harus menegaskan kebenaran firman Tuhan ini berkali-kali, sampai akhirnya ada satu keyakinan besar dalam dirinya bahwa Tuhan ada pada dia, dan kuasa-kuasa kegelapan tidak akan sanggup melawan kuasa Tuhan yang ada pada dia. Dan mulai ada muncul keyakinan itu, saudara, ibu ini bebas. Bahkan bagi dia sudah lucu ketika dia ingat dulu dia begitu ketakutan terhadap apa yang tidak dia mengerti, terhadap kuasa kegelapan yang tidak dia lihat. Dia bahkan merasa lucu ketika di rumahnya sendiri dia pernah merasa takut. Dia takut ke kamar mandi dan sebagainya. Dan itu terjadi kenapa, saudara? Karena ada satu keyakinan yang bertumbuh dalam dirinya bahwa kuasa Tuhan yang ada pada dia lebih besar daripada segala kuasa yang lain, dan bahwa dia adalah pemenang. Ketika keyakinan itu muncul dan bertumbuh dalam dirinya, saudara, dia benar-benar menang. Dia menang mengatasi segala kuasa ketakutan, mengatasi segala tipuan kuasa iblis. Dia bebas, dia menang, dan hidupnya penuh dengan sukacita. Sekali lagi, saudara, seringkali yang membuat begitu banyak orang menderita adalah karena tipuan iblis,
dan salah mengerti sekalipun dia sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dia tidak begitu memahami tentang kuasa Allah yang ada pada dirinya, tentang otoritas Allah yang ada pada dia. Itu yang mau ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, bahwa mereka adalah para pemenang dan tidak ada kuasa yang sanggup menghadapi mereka karena Allah ada di pihak mereka. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, di ayat 33 di sana ditegaskan oleh Paulus, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, salah satu yang menjadi siasat iblis dan senjata iblis untuk menipu orang-orang percaya adalah tuduhan, menuduh orang-orang percaya bahwa mereka berdosa, mereka kotor, mereka orang berdosa, tidak layak, dan sebagainya. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mengalami pertumbuhan, bahkan mengalami jatuh bangun dan jatuh bangun dalam perjalanan rohani mereka, karena konsep itu seringkali dipakai oleh iblis untuk mengikat mereka dan mereka tidak maju. Bahwa mereka orang berdosa, bahwa mereka orang yang tidak layak, dan sebagainya. Itu sebabnya Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa jika Allah yang membenarkan orang-orang percaya, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia Allah yang telah mati untuk membenarkan kita. Dia Allah yang telah bangkit, menang mengalahkan kuasa maut untuk membenarkan kita. Dan dia Allah yang duduk di atas tahtanya yang mulia dan membela dan membenarkan kita. Siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang bisa menuduh kita, saudara? Itu sebabnya kalau ada orang yang merasa dia orang yang hidup dalam dosa, dia tidak layak, dia najis, dia kotor dan sebagainya, padahal Yesus telah mati bagi dia, maka orang tersebut adalah orang yang telah tertipu oleh kuasa-kuasa kegelapan, telah tertipu oleh siasat iblis. Dengar saudara, bahwa Yesus sudah mati untuk membenarkan saya dan saudara. Dia sudah begitu menderita untuk membenarkan saya dan saudara. Dan kemudian dia telah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita. Dan sekarang dia duduk di tahtanya yang agung dan mulia. Dan ayat yang ke-34 tadi menegaskan bahwa dia menjadi pembela bagi kita, yang telah membenarkan kita. Siapakah yang sanggup berkata bahwa kita tidak layak, saudara? Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tidak mau ditipu oleh iblis. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang yakin dan sadar bahwa dia telah dibenarkan. Dia telah dibenarkan. Dan Yesus telah menang untuk membenarkan dia dan menghapuskan segala dosa-dosanya. Bahkan Yesus telah menjadi pembela bagi dia yang telah membenarkan dia. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, saudara. Tidak ada tuduhan apapun yang masih sah, yang mengatakan kita tidak layak, mengatakan kita orang berdosa, mengatakan kita orang yang najis dan sebagainya. Dengar saudara, tidak ada tipuan-tipuan itu yang sah lagi, karena kita sudah dibenarkan. Sekarang kedudukan kita adalah orang-orang kudus,
orang-orang benar, karena Yesus yang telah membenarkan kita, dan Dia telah duduk di atas tahtanya yang mulia menjadi pembela bagi kita. Itu sebabnya atas segala tuduhan-tuduhan iblis, kita telah menjadi pemenang. Jangan mau ditipu oleh iblis. Saudara adalah pemenang, saudara sudah dibenarkan. Biarlah saudara saat ini dibebaskan, menang dan mengatasi segala tipuan iblis. Jadi yang kedua, saudara, untuk menjadi pemenang, hal yang harus kita pahami adalah bahwa kita sudah dibenarkan dan tidak ada lagi tuduhan yang sah. Tuduhan-tuduhan yang mengatakan kita tidak layak, kita orang berdosa, tidak ada lagi yang sah karena Yesus telah membenarkan kita. Dan yang berikutnya, saudara, mulai ayat yang ke-35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, saudara, yang ketiga yang harus kita pahami, yang ketiga yang harus kita sadari supaya kita menjadi pemenang dan tidak tertipu adalah bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Jika kita tahu bahwa Dia mengasihi kita, sekalipun terkadang ada kesesakan, ada penindasan, ada aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dan sebagainya yang mungkin Tuhan izinkan kita hadapi, dalam situasi itu kita tetap menjadi pemenang karena kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Artinya, saudara, sekalipun mungkin dalam kehidupan kita kadang kita menghadapi masalah, jangan pikir bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara karena masalah yang saudara hadapi. Terkadang kita diizinkan untuk menghadapi penyakit. Jangan pikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita ketika kita menghadapi satu penyakit. Tetapi ketahuilah, kata firman Tuhan, bahwa kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Adakah saudara yang mungkin karena situasi hidup saudara pernah berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi saudara? Kalau saudara berpikir demikian, maka saudara tertipu, dan ketika saudara tertipu, akhirnya iblis akan memakai tipuannya lebih lagi untuk menindas saudara, untuk menipu saudara, untuk menekan saudara, sehingga akhirnya saudara menjadi pecundang. Akhirnya saudara kalah. Tetapi dalam semua situasi, dalam semua kondisi, apapun masalahnya, kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita akan menang menghadapi semuanya. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya seringkali menghadapi masalah-masalah dan persoalan. Dan kadang-kadang, saudara, sebagai manusia biasa, kadang muncul pikiran, kenapa Tuhan izinkan masalah ini, dan masalah ini terjadi? Masalah ini terlalu berat, kenapa Tuhan izinkan? Tetapi, saudara, yang membuat saya sanggup untuk tetap melangkah, yang membuat saya menang mengatasi segala tantangan, persoalan, segala tipuan iblis adalah satu kesadaran bahwa Tuhan mengasihi saya. Sehingga saya mampu dan sanggup untuk melangkah terus dan akhirnya benar-benar jadi pemenang. Saudara, ada begitu banyak pengalaman yang bisa disaksikan saudara, dan pada akhirnya benar, pada akhirnya menjadi pemenang oleh karena keyakinan bahwa Tuhan mengasihi. Dan memang benar, saudara, Tuhan mengasihi kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Satu kali, saudara, saya menghadapi satu masalah penyakit, dan ketika saya sakit, saya sulit sekali, bahkan melayani pun sampai saya harus terhalang untuk melayani berkhotbah karena saya tidak sanggup berkhotbah karena penyakit tersebut.
Dalam keadaan seperti itu, bisa saja saya berpikir, saudara, kenapa kalau saya pelayan Tuhan, saya melayani Dia dengan sungguh-sungguh, kenapa saya harus sakit dan sampai tidak bisa melayani karena penyakit ini? Bisa saja berpikir begitu, saudara. Tetapi di sisi lain, saya terus membangun satu pemikiran bahwa Tuhan mengasihi aku. Semuanya situasi dan kondisi ini tidak akan sanggup memisahkan aku dari kasih Kristus karena Dia mengasihi aku. Dia akan terus campur tangan, Dia akan terus lakukan mujizatnya, Dia akan terus melakukan perkara besar. Dan benar saja, saudara, akhirnya Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Kesembuhan menjadi bagianku. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan bersama bahwa dalam segala situasi apapun yang kita hadapi di dunia ini, firman Allah menegaskan bahwa kita lebih daripada pemenang. Sebagai orang percaya, ketahui dan sadarilah bahwa apapun situasi saudara, saudara lebih daripada pemenang. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena Allah ada di pihak kita. Apapun yang saudara alami, dengar dan sadarilah bahwa Allah ada di pihak saudara. Apapun situasinya, Allah ada di pihak saudara. Dan kemudian yang kedua yang harus kita sadari, saudara, bahwa Allah telah membenarkan kita supaya kita tidak ditipu dan dituduh oleh iblis. Ketahui dan sadarilah bahwa Allah telah membenarkan kita. Bahkan Dia terus membela kita. Dia duduk di atas tahtanya menjadi pembela bagi kita. Dan kemudian yang terakhir, saudara, yang harus kita sadari untuk menjadi pemenang, di ayat 37 dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Allah telah mengasihi kita. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita adalah para pemenang. Oleh karena Allah di pihak kita, Allah membenarkan dan membela kita, dan Allah mengasihi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dengan tetap percaya kepada Dia dan sadari prinsip-prinsip kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bahwa sebagai orang-orang percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan kami menang. Karena kami sudah belajar bahwa Allah ada di pihak kami. Allah membenarkan kami, Allah mengasihi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Segala puji, hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu Tuhan. Kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini tiba waktunya untuk kembali kita akan berdoa bersama. Pada malam hari ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala beban hidup, persoalan, dalam penyakit, apapun yang menjadi persoalan kehidupan saudara saat ini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia berkuasa menjawab segala pergumulan kita, saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Mari kita bersatu hati, saya akan mendoakan saudara dalam setiap pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kami, ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, penolong kami. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu datang kepadamu, hamba mau berdoa, menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini,
yang sedang berdoa bersama hamba ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Sampai bahasa tetesan air mata mereka pun saat ini Engkau tahu. Engkau yang mempedulikan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka, dan Engkau Bapa yang baik bagi setiap mereka, dan rindu memberi jalan keluar, rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu. Ulurkanlah kiranya belas kasihan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu ini dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka. Engkau yang mengerti segala sesuatu. Saudaraku, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara, mari saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan segala isi hati saudara di hadapan Tuhan. Apapun itu, mari bercerita, berseru, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Hanya Engkau yang tahu jeritan hati mereka saat ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Anak-anak-Mu datang berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ya Tuhan, ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, menjamah setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah mereka, dengarkan seruan mereka ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi seruan mereka. Bahkan Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Dan Engkau Bapa yang peduli, Engkau Allah yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara melalui setiap topik-topik doa yang saya akan serukan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tetap berdoa bersama saya saudara. Biarlah setiap topik-topik doa yang dinaikkan, kalau itu yang menjadi masalah dan persoalan saudara, mari imani bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertama, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, saat ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, saat ini pun Engkau menyembuhkan setiap anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, di bagian tubuh mana saudara sedang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit Bapa. Dan saat ini hamba berseru, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan.
Setiap anakmu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hai engkau segala penyakit, segala bentuk penyakit dalam tubuh anak-anakmu, aku tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan sedang menumpangkan tangan dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh anak-anak Tuhan, dan mujizat pun terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizatmu ya Bapa, sembuhkan anak-anakmu, nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara besar dalam hidup anak-anakmu. Bapa di sorga, kami percaya mujizatmu sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya mujizatmu sedang dikerjakan dalam hidup anak-anakmu. Tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara percaya mujizat Tuhan sedang bekerja. Percaya mujizat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Dia Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Kalau saat ini ada saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara di kolom komentar video ini. Tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun percaya dengan sungguh dan mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupan anak-anakmu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi oleh karena kondisi ini, oleh karena keadaan ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Jamah setiap anak-anakmu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus. Lawat setiap anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Beri petunjuk bagi anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga sekalipun dalam masa yang sulit seperti ini, Engkau menyatakan pembelaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anakmu yang mungkin saat ini dia terlilit hutang ya Tuhan, dan saat ini dia bingung oleh karena hutang-hutang yang melilit kehidupannya, Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan jalan keluar bagi anak-anakmu yang sedang terlilit hutang. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu yang sedang terlilit hutang. Di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Berikan petunjuk bagi anak-anakmu, hikmat bagi anak-anakmu, untuk mereka berbuat sesuatu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap keluarga anak-anakmu. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anakmu, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga, apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, Tuhan Allah kami yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan.
oleh karena kondisi atau oleh karena apapun mereka sedang lemah ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka hati oleh karena situasi atau oleh karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, jamah hati yang sedang bersedih. Pulihkan hati yang sedang berduka, pulihkan hati yang sedang bersedih. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Hiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin mereka di PHK oleh karena kondisi ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang membuka pintu, sehingga kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang tidak punya pekerjaan, Engkau membuka pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur karena kondisi ini pada saat ini Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menjalankan usaha, apapun bentuk usaha mereka, apapun bentuk bisnis mereka. Mungkin saat ini usaha dan bisnis mereka sedang mengalami kemacetan ya Tuhan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi solusi bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan di tengah-tengah usaha mereka. Dalam nama Yesus, jamah-jamah dan jamah ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa ini dan bagi banyak hal yang lain yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi bangsa kami dan kami harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami berdoa, berseru bagi bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus, kami rindu bangsa ini semakin sejahtera semakin hari, semakin sejahtera semakin hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat keadaan ekonomi di bangsa kami yang saat ini begitu sulit oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami rindu bangsa kami penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman, dan ekonomi bangsa kami juga dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami rindu apapun situasinya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera ke depannya ya Tuhan.
Biarlah ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Biarlah politik bangsa ini semakin dewasa, semakin tentram dalam nama Yesus. Biarlah keamanan bangsa ini semakin terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar ya Tuhan untuk memulihkan ekonomi, politik dan keamanan bangsa kami. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin kami di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Bapak Presiden kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memakai dia melakukan perkara-perkara yang besar di Indonesia ini selama pemerintahannya. Kami tetap berdoa, biarlah ke depan ya Tuhan Engkau tetap mengatur dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, dalam nama Yesus, polisi, tentara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah semuanya bersatu hati untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan sepenuhnya, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang baik, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Kalau di sepanjang sejarah membuktikan bahwa begitu banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa kami, yang terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami sehingga tidak akan terjadi peperangan di bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi perpecahan di bangsa ini, tapi kami akan bersatu hati terus, bersatu hati melangkah bersama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus, satukanlah bangsa kami ya Tuhan, satukanlah terus bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat masa depan bangsa ini. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi lebih baik dalam nama Yesus Kristus. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hal yang terlebih penting, kami berdoa buat keselamatan setiap jiwa yang ada di bangsa ini, di mana hanya Yesuslah jalan ke sorga, hanya Yesuslah jalan keselamatan. Dan saat ini kami berdoa, biarlah semua pribadi-pribadi di bangsa ini datang tersungkur di kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan umat-umat-Mu di bangsa ini. Selamatkan mereka, selamatkan lebih banyak jiwa ya Tuhan. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Dan ajar kami semua menjadi saksi dan terang-Mu, jadi garam-Mu, untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengarkan seruan-seruan kami, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya seruan dan tangisan anak-anak-Mu sudah didengar dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya seruan kami bagi bangsa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa.
Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan malam hari ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara sudah merasa diberkati oleh Tuhan saudaraku, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.